Nggak ada lah, kalau untuk pasangan target menikah tuh nggak ditargetin. Karena dulu sempet menikah terus gagal, pengennya nggak gagal lagi gitu. Tahun ya lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup gitu. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Nggak perlu dipaksa. Kedekatan Nikita Mirzani dengan ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, memang berhasil mengejutkan publik. Sebagaimana hubungan tersebut digadang-gadang menjadi titik balik bagi Niki yang tengah berusaha memperbaiki diri usai menjalin hubungan dengan Rizky. Namun belum lama ini, hubungan keduanya dikabarkan kandas. Setelah Nikmir dan Rizky, kedapatan sudah tidak lagi saling follow Instagram satu sama lain. Terlihat jelas dari akun Instagram wanita yang akrab disapa Nyai itu sudah tidak ada nama Rizky Irmansyah. Begitupun sebaliknya. Kecurigaan para netizen seakan semakin menjadi setelah akun Instagram milik Niki ternyata sudah diatur agar tidak dapat ditemukan di kolom pencarian. Dengan ini bisa dikatakan jika impian Niki untuk menikah di tahun ini telah kandas dan tidak akan terrealisasikan. Lagi dekat sama siapa? Sama manusia. Nggak ada lah, kalau untuk pasangan target menikah tuh nggak ditargetin. Karena dulu sempet menikah terus gagal, pengennya nggak gagal lagi gitu. Jadi emang benar-benar harus mikirin segala sesuatunya, nggak bisa kita yang aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, yuk nikah, udah nggak bisa begitu. Udah beda ceritanya. Baik semua. Keluarganya juga baik gitu kan, welcome sekali. Nggak tahu, berjalan seperti air aja, nggak usah ditargetin. Kalau kita nargetin sesuatu tiba-tiba nggak jadi kan sedihnya bertahun-tahun kan. Jadi let it flow aja lah, berjalan aja. Di sisi lain, selama ini nama Nikita Mirzani memang tak pernah luput dari yang namanya kontroversi. Sikapnya yang suka meledak-ledak saat bicara membuat Niki kerap berseteru dengan selebritis, bahkan sosok pengacara sekalipun. Namun, akhir-akhir ini semua nampak berubah. Bahkan sikap yang dulu ditunjukkan oleh Niki kini sudah tidak terlihat lagi. Bahkan, wanita yang mengawali karir lewat acara Take Me Out itu sudah terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Diakui olehnya, Nikita Mirzani mengaku jika dirinya ingin menjadi lebih dewasa dan terus belajar dari kesalahan yang dilakukannya dulu. Ya lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup gitu. Lebih tenang ya mungkin karena beda tahun, beda umur, beda pertemanan, beda lingkungan kali ya. Artinya lebih memilih atau kayak gimana? Sekarang harus memilih teman mana yang harus ditemani, teman mana yang harus dijauhi gitu. Karena ternyata circle itu, pertemanan itu pengaruhnya besar sekali di hidup, itu betul gitu kan. Jadi ya makin bertambahnya umur kita harus udah bisa memilih nih, kira-kira kalau berteman sama dia ini dampaknya apa ya. Nggak apa-apa dibilang sombong, yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah, lebih fokus gitu. Kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Kalau sama pasangan itu kan baru berjumpa, tapi dampaknya juga bagus karena pasangan juga mengajarkan banyak hal-hal bagus gitu. Jadi ya balance lah.
Meski sudah terlihat lebih kalem dari sebelumnya, namun perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Loli belum juga usai. Bahkan, wanita kelahiran 17 Maret 1986 itu menyatakan dengan tegas jika dirinya sudah tak ingin menganggap Loli sebagai anak kandungnya. Namun, sikap kokoh Nikmir yang sudah tak suka lagi dengan sang anak tak membuat Loli patah semangat untuk memperbaiki hubungan dengan sang ibunda. Terhitung sejak ia tiba di Indonesia, Loli mengaku jika dirinya sudah berulang kali menyambangi rumah sang ibunda, namun berakhir dengan hasil nihil. Entah apa yang membuat Niki sebegitu benci dengannya, namun Loli menegaskan jika dirinya akan terus berusaha untuk bertemu dengan sang ibunda dan meminta maaf. Masih belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja, nanti dia lulus sendiri. Gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Gitu. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi gitu. Pernah dong. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, abis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Yang gue takutkan itu ya begitu, nanti ketika misalkan dia balik lagi ke rumah, terus gue lagi kerja keluar, terus nanti dia nge-brainwash kedua anak gue yang masih polos ini, ya itu ketakutan gue. Makin begitu, jadi gue gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia, gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi, kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya, mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja. Nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu. Seperti yang diketahui sebelumnya, hubungan Niki dengan Loli semakin memanas. Lantaran gadis berusia 17 tahun tersebut memilih untuk membela ayah sambungnya, Anthony Dedola, yang kala itu tengah berseteru dengan sang ibunda. Bahkan demi Anthony, Loli sampai rela meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di UK. Dan sejak itulah Niki yang geram dengan tingkah laku sang anak langsung mencoret nama putri sulungnya itu dari kakak. Meski sempat ada drama yang terjadi di antara keduanya. Bahkan terbaru, Nikita menyatakan jika apapun yang sudah keluar dari rumahnya, jangan berharap untuk kembali lagi, walaupun hanya radius 100 meter sekalipun. Jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silahkan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Nah, kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan, ya kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah
keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi. Karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu, ya harus yang benar. Tidak boleh dikarang-karang tuh tidak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih? Aneh, biasa aja gue dikeluarin dari kakak, nggak ribet sendiri. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini berkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbarui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami, jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Bukan karena apa, ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan utang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.